Tahun 1945, ketika perang memasuki tahun ke-6, dunia telah terperangkap dalam cengkeraman kegelapan yang tak terkendali. Di setiap sudut bumi, langit dipenuhi oleh asap dan darah yang menyedihkan dari konflik yang paling mematikan. Dan setiap detik, di setiap medan perang, para prajurit terus melakukan perlawanan, sehingga kematian sudah mengintai di setiap sudut dunia. Di belahan Pasifik, Amerika Serikat berhasil memukul mundur pasukan Jepang di beberapa pulau, sedangkan di Eropa, pasukan sekutu telah mencapai perbatasan Jerman. The Americans captured Cologne today. It's a city of rubble and devastation. And right now the German garrison is in full flight along the west bank of the Rhine. The United States forces have entered the Nazi city of Nuremberg, while Russian airborne troops have landed within 23 miles east of Berlin. East and west have met near the German town of Torgau. Nazi Germany has been split clean in half. Walaupun pasukan Jepang dan Jerman terus digempur secara brutal dan terus dipaksa untuk menyerah, namun semangat pasukan Jepang dan Jerman terus menyala untuk bertahan dan melawan. Melihat peperangan yang semakin mengerikan, pasukan sekutu berencana untuk menciptakan sebuah tragedi kemanusiaan yang akan membuka mata dunia. Sebelum melaksanakan rencana tersebut, mereka harus mempertimbangkan segala hal karena mereka sadar bahwa rencana yang akan dilakukan menimbulkan kesadaran manusia bahwa dunia tidak akan pernah sama lagi. Dan rencana ini diberi kode nama Operation Manhattan. Proyek ini merupakan upaya besar yang dipimpin oleh Amerika Serikat dengan dukungan dari sekutu, termasuk Britania Raya dan Kanada, dengan tujuan untuk mengembangkan senjata nuklir sebelum Nazi Jerman. Setelah mempertimbangkan segala hal, Amerika Serikat mulai meluncurkan pesawat pengebom B-29 Super Fortress yang membawa senjata yang paling mematikan dalam sejarah dunia, yaitu sebuah bom dengan kekuatan lebih dari 20.000 ton TNT. Bom ini dikenal dengan nama Little Boy dan Fat Man yang akan meratakan kota Hiroshima dan Nagasaki dengan hitungan detik. Dan inilah sejarah kelam Perang Dunia Kedua. Tahun 1945, setelah hampir 6 tahun konflik global, perang telah memasuki negara Jerman. Di kota kecil di timur laut Jerman, para warga merasa tenang dikarenakan mereka terhindar dari perang yang sedang berlangsung. Ditambah lagi Joseph Goebbels berbicara melalui pengeras suara. Goebbels mengatakan bahwa negara mereka masih kokoh dan kuat menahan serangan dari musuh. Orasi ini tentu saja menambah ketenangan di antara para warga. Namun beberapa hari kemudian, ketenangan dan kenyamanan para warga mulai berubah menjadi ketakutan dikarenakan mereka mendapat kabar bahwa tentara Soviet telah berhasil menembus pertahanan garis depan Jerman. Di siang harinya, para warga mendengar deru rombongan tank. Awalnya, para warga merasa sedikit lega karena mereka menganggap mereka mendapat perlindungan dari para prajurit Jerman. Namun ternyata, tank-tank itu bukanlah tank Jerman, melainkan tank Uni Soviet yang akan membumi hanguskan kota tersebut. Here's the latest news on the war in Europe. Another day of spectacular gains for the Red Army. Marshal Zhukov is pouring thousands of tanks, guns and men inside Germany. Melihat puluhan pasukan Soviet berdatangan, para warga mulai kehilangan segala makna sebagai manusia dan hanya tersisa satu hal, yaitu hasrat untuk bertahan hidup. Sebagian para warga berusaha kabur dengan menaiki truk tentara, sedangkan yang tidak sempat naik ke truk berusaha kabur dengan cara mereka sendiri. Kebanyakan pasukan Soviet yang punya rasa dendam mulai menjadikan perang ini menjadi urusan pribadi. Salah satunya komandan peleton bernama Leonid Rosenberg. Dalam wawancaranya, ia menjelaskan tentang isi perasaannya pada saat itu. Ненависти. Жгучее это чувство ненависти. Мама, мой брат, сестренка была застрелена немцами. Kini pasukan Soviet yang berada di kota tersebut mulai menangkap prajurit Jerman yang sudah tak berdaya, dan kemudian mereka mulai melangkah menuju Berlin. Akibat banyaknya militer Jerman yang sudah menyerah di perbatasan pertahanan Jerman, Hitler mulai menyusun strategi. Hitler memberi perintah khusus untuk mempertahankan tanah air mereka. Hitler menjadikan warga sipil yang terdiri dari pria lansia, wanita, dan anak-anak sekolah sebagai prajurit pertahanan terakhir Berlin. Dan prajurit ini dikenal sebagai tentara Volkssturm.
Volkssturmsoldaten Berlin, erhebt zur Vereinigung die rechte Hand und sprecht mir nach. Ich gelobe, dass ich für meine Heimat tapfer kämpfen und lieber sterben werde, als die Freiheit meines Volkes preiszugeben. Männer des Berliner Volkssturms, niemals vor den Feinden streichen, die Flagge zu streichen und feige kapitulieren. Di antara ratusan tentara Volkssturm terdapat seorang anak berumur 15 tahun bernama Hans Murchberg. Hans dan rekan-rekan seumurnya langsung mendapat dorongan jiwa semangat patriotisme dari Hitler. Langkah awal yang dilakukan tentara Volkssturm adalah membuat barikade dan benteng-benteng pertahanan di Berlin. Kemudian di bulan Maret tahun 1945, pasukan sekutu ternyata sudah berhasil menembus perbatasan Jerman dari berbagai sudut. Allied armies are continuing their progress to the Rhine River with good results reported from all sectors. Once the River Rhine is pierced, decisive victory in Europe will be near. Sementara di tanggal 10 Maret 1945, Angkatan Udara Amerika Serikat melakukan serangan bom api di ibu kota Jepang, yaitu Tokyo. There is an acute realization that perhaps the hardest phase of the war is still to come. Now we must crush Japan. Serangan udara ini dikenal dengan serangan udara Tokyo Raya di Jepang. Bom yang dijatuhkan dari 279 pesawat pengebom berat jenis Boeing B-29 Superfortress membakar sebagian besar wilayah timur Tokyo. Lebih dari 90.000 orang Jepang tewas. Kebanyakan diantaranya adalah warga sipil dan sejuta orang kehilangan rumah. Sehingga pengeboman ini menjadi serangan udara paling merusak dalam sejarah manusia selama perang berlangsung. Sementara itu, para petinggi sekutu mengadakan rapat. Dalam pertemuan ini, Amerika Serikat meminta Stalin untuk melakukan penyerangan merebut Berlin. Keputusan ini diambil bukan tanpa alasan. Roosevelt percaya bahwa serangan ke jantung Nazi Jerman akan lebih efektif jika dilakukan oleh tentara merah Soviet yang telah berada lebih dekat ke Berlin, dan Amerika Serikat akan lebih fokus ke medan perang di Pasifik melawan Jepang. Maka dari itu, pertempuran-pertempuran sengit terus terjadi di pulau-pulau di Pasifik, dan pada akhirnya tentara Amerika Serikat berhasil merebut kembali Filipina dan Pulau Iwo Jima. Setelah berhasil menaklukkan Filipina dan Pulau Iwo Jima, kini prajurit Amerika akan melakukan sasaran terakhir ke tanah Jepang. Namun sebelum menyerang Jepang, pasukan Amerika harus terlebih dahulu menguasai Pulau Okinawa. Jika pasukan Amerika berhasil merebut Okinawa, maka invasi ke tanah Jepang akan bisa terlaksanakan. Sementara itu di New Mexico, fakta yang paling mengerikan pun terlihat. Para ilmuwan sedang berusaha mengembangkan teknologi senjata rahasia yang paling mematikan, yaitu bom atom dengan kekuatan dasar alam semesta. It is an atomic bomb. It is a harnessing of the basic power of the universe. Menyadari bahwa pasukan Amerika sedang menuju ke Pulau Okinawa, para komandan Jepang mulai memakai taktik nekat untuk menghentikan armada Amerika. Pihak Jepang mulai merekrut ratusan relawan untuk dijadikan pilot, dan para pilot ini diberi nama satuan pilot kamikaze, yaitu serangan udara bunuh diri. Dari ratusan relawan pilot kamikaze, terdapat anak muda bernama Kanji Suzuki. Dalam wawancaranya, ia menjelaskan situasi saat dia menjadi prajurit pilot kamikaze. やはり後期2614年万世一系の天皇をいただいて他国からの侵略もなかったと我々には武士道というものがあって私が第八軍は特別攻撃隊何百という人たちがその攻撃隊に殺到するわけです。ことは正義の戦いとしてみんながやったわけですから聖戦であるという非常な勇壮なリズムに駆られて俺は英雄だとばかりにこう行動する翌日になると不安恐怖に駆られることがあるんです。天皇陛下万歳とか物の本には書いてあるけど誰もそんなことは若い人間にはリズムに乗って俺がやらなきゃという気持ちにはなりますな。Bulan April tahun 1945, di tengah Samudra Pasifik, pasukan armada Amerika yang sedang bersantai menikmati perjalanan menuju Pulau Okinawa, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan serangan udara kamikaze.
Suara tembakan artileri mulai menggema menembus langit. Ledakan demi ledakan menghantam udara, mencoba menumbangkan pesawat-pesawat kamikaze. Beberapa pesawat kamikaze berhasil ditembak jatuh. Namun pesawat kamikaze yang berhasil lolos dari hujan peluru mulai mendekat ke armada Amerika dengan kecepatan tinggi dan langsung menungkik menghantam kapal laut Amerika. Setelah 2 hari, serbuan pilot kamikaze pun berakhir. Hasil dari serangan kamikaze menggelamkan 6 kapal dan merusak 18 lainnya dan juga menewaskan kurang lebih 350 awak Amerika Serikat. Kemudian pasukan Amerika mengamati di setiap gelombang ombak laut untuk memastikan bahwa pilot kamikaze tidak ada yang selamat dari aksi bunuh diri itu. Namun mereka menemukan salah satu pilot kamikaze, yaitu Kanji Suzuki, yang masih hidup terombang-ambing di lautan. Pertempuran antara pilot kamikaze dan armada laut Amerika pun telah berakhir, namun pertempuran Okinawa pun akan berlanjut. Sementara itu di Eropa, pasukan sekutu sudah menduduki beberapa kota penting di negara Hitler. The Americans captured Cologne today. It's a city of rubble and devastation. And right now the German garrison is in full flight along the west bank of the Rhine. The United States forces have entered the Nazi city of Nuremberg, while Russian airborne troops have landed within 23 miles east of Berlin. East and West have met near the German town of Torgau. Nazi Germany has been split clean in half. Menyadari pasukan sekutu sudah mendekat ke Berlin, pasukan SS Nazi mulai melakukan pembantaian terhadap tawanan. Ratusan tawanan digiring ke suatu tempat. Di antara para tawanan, ada seorang wanita Yahudi bernama Gerda Weissmann. Dalam wawancaranya, ia menjelaskan tentang kejadian saat itu. I was 15 when the war broke out. My friends were about the same age. We were all young girls, practically children. We heard planes overhead. I remember they told us the Russian front had moved closer, and the Germans, they were running away from the advancing Russian army. We were told we were going on a march the next morning. The SS men lifted their whips and they said, "Forward march." We all knew that this is going to be the end of the road. It was bitter cold. We slept outside. My friend said she wanted some water, and I held her and we both fell asleep. I woke up, but she didn't. Setelah berjalan berbaris sejauh 537 km secara paksa, Gerda dan tawanan lain dipaksa masuk ke dalam pabrik ban karet. Mereka dikunci dan pasukan SS memasang bom di sekitar pabrik dengan tujuan untuk menghancurkannya dan membunuh semua tawanan yang ada. Rencana ini dimaksudkan untuk melenyapkan bukti kekejaman mereka dan mencegah pasukan sekutu menemukan para tawanan. Dalam wawancara Gerda, ia mengatakan bahwa semua para tahanan berusaha mencoba untuk keluar menyelamatkan diri. Namun tidak ada satu tahanan pun yang mampu menghancurkan pintu pabrik. Mereka hanya bisa terduduk diam dan menyadari bahwa hari itu adalah hari terakhir hidup mereka. Sementara itu, sebagian pasukan Amerika Serikat sudah sampai di tepi barat Rhine dan pasukan Amerika Serikat bergerak cepat memasuki Jerman. Sedangkan pasukan Stalin menyerang dari wilayah timur. Pasukan Stalin terus melakukan gempuran dengan artileri. Di saat pasukan Stalin yang masih berperang di wilayah timur, pasukan Amerika Serikat yang berada di bagian barat terus melakukan serangan brutal melalui udara. This is the world today. The German resistance west of the Rhine is still crumbling, and American columns are racing deep into Germany. Hasil dari pertempuran di sektor barat, Amerika Serikat berhasil menghabisi pasukan perlawanan Jerman dan begitu juga dengan tentara merah Soviet yang berhasil menghabisi pasukan Nazi di bagian timur. The German army has really been cut to pieces, and they now find themselves in a parlous state.
Kini tentara merah Soviet sudah berada 12 km dari gerbang Berlin dan akan melakukan pertempuran besar-besaran di Berlin. Walaupun pasukan sekutu sudah memaksa Hitler untuk menyerah, namun Hitler masih berambisi untuk mempertahankan Berlin dan menolak menyerah. Maka dari itu, kota Berlin akan dijadikan sebagai medan pertempuran yang barbar. Bulan April tahun 1945, di tepi timur Sungai Oder, pasukan merah Soviet berkumpul, bersiap untuk serangan besar yang akan menentukan nasib Perang Dunia Kedua di Eropa. Di bawah komandan Marsekal Georgi Zhukov, ia mencoba mengatur strategi yang baik untuk menghadapi benteng Nazi Jerman. Setelah strategi ini diatur dan semua peralatan tempur disiapkan, barulah pasukan tentara merah Soviet mulai melakukan serangan brutal ke Berlin dengan meluncurkan senjata andalan mereka, yaitu Katyusha. Setelah serangan Katyusha dan artileri selesai, barulah tank-tank dan infanteri Soviet memasuki wilayah Berlin untuk melakukan serangan jarak dekat. Dalam pertempuran Berlin, pasukan tank Soviet dengan amarah dendam yang membara tak peduli dengan apa yang ada di hadapan mereka. Mereka melindas apa saja yang ada di hadapan mereka, maupun itu mayat ataupun korban terluka yang masih hidup. Sementara itu, Hans Muchelberg yang merupakan tentara Volkssturm ditempatkan di posisi terdepan untuk menghalau pasukan Soviet. Dalam wawancaranya, ia menceritakan tentang perjuangannya selama di medan perang. Ich bin auf einmal den Russen entgegengelaufen. Man hat geschossen in eine Richtung, wo man meinte, da ist der Feind. Es war eine Frage des Überlebens. Und dabei sind 9 meiner Klassenkameraden ums Leben gekommen. Es wurde festgelegt, dass wir nicht kapitulieren wollten. Wir werden versuchen zu entkommen. Setelah 2 minggu bertempur secara brutal, akhirnya pasukan tentara merah Soviet berhasil menguasai gedung parlemen yang melambangkan jantung dari pemerintahan Jerman. Я готов добраться до Рейхстага и вот там окончательную точку поставить. Dengan penuh semangat, pasukan tentara merah Soviet mengibarkan benderanya di atas gedung parlemen Jerman, dan ini merupakan keruntuhan dari pasukan Jerman. Вот до логова я дошел. До логова я дошел. Setelah mengibarkan bendera Uni Soviet, barulah Uni Soviet menebar pengumuman melalui broadcast bahwa Jerman telah berhasil ditaklukkan. Germany has surrendered unconditionally on all fronts and to all the Allies, the United States, Great Britain, Soviet Russia, and France. The Germans signed the papers at 19 minutes before 3 o'clock this morning French time in a little red schoolhouse at Reims, France. Kini ribuan pasukan Jerman yang masih tersisa mulai menyerahkan diri. Mengetahui Nazi Jerman telah runtuh, tanggal 30 April 1945, Adolf Hitler mengakhiri hidupnya dengan 1 peluru ke kepala. Deutsche Männer, Frauen, unser Führer Adolf Hitler ist gefallen. Here is a news flash. The German radio has just announced that Hitler is dead. I repeat that Hitler is dead. Hitler meninggalkan sebuah negara yang sudah porak-poranda dan rakyat yang telah hancur. Jerman yang pernah dia janjikan sebagai kekaisaran yang akan bertahan selama ribuan tahun, kini terbaring dalam reruntuhan. Kota-kota besar seperti Berlin, Hamburg, dan Dresden hancur lebur akibat serangan udara dan pertempuran darat yang brutal, sementara ribuan warga sipil tewas atau kehilangan tempat tinggal. Sebelum Hitler mengakhiri hidupnya, tanggal 12 April 1945 di Amerika Serikat, Presiden Amerika, yaitu Franklin Delano Roosevelt, ternyata sudah meninggal dunia akibat mengidap stroke masif.
Atas kematian Roosevelt merupakan kejutan besar bagi negara, khususnya bagi angkatan bersenjata. Kini wakil Presiden Roosevelt yaitu Harry Truman sepenuhnya bertanggung jawab untuk mengakhiri perang di Pasifik. Menurut pengakuan Truman, dia tak punya keahlian dan pengalaman dalam kepresidenan, tetapi agenda utamanya adalah untuk mengakhiri perang di Pasifik seperti tujuan Roosevelt. Akhir dari perang di Eropa, para warga mengalami transformasi yang dramatis. Suasana akhir perang dipenuhi dengan campuran emosi, dari kegembiraan hingga kesedihan mendalam. Di sepanjang jalan-jalan kota yang pernah dikuasai oleh Nazi Jerman, warga sipil berkerumun merayakan kebebasan dan perubahan yang telah lama diidamkan. We may allow ourselves a brief period of rejoicing. Today is Victory in Europe Day. Sementara itu, di kem-kem konsentrasi yang telah dibebaskan, seperti Auschwitz dan Dachau, para sekutu mulai menampaki jalan panjang menuju pemulihan. Wajah-wajah yang tirus dan mata-mata yang penuh luka batin menceritakan kisah penderitaan yang tak terbayangkan. Pemandangan yang mengerikan pun diperlihatkan dengan penampakan mayat-mayat tahanan yang bertumpuk kering di sepanjang jalan. Sementara itu di pabrik ban karet yang terletak di pinggiran kota Berlin, para tahanan yang sebelumnya dimasukkan ke pabrik ternyata masih selamat. Itu dikarenakan bom yang dipasang di sekeliling pabrik terkena hujan deras. Hujan tersebut meresap ke dalam tanah dan mengenangi area pabrik, termasuk tempat bom-bom itu dipasang. Air hujan yang membasahi bom-bom tersebut membuat sumbu dan mekanisme pemicunya rusak, sehingga menyebabkan bom-bom itu tidak aktif lagi. Kemudian pasukan sekutu berhasil membebaskan para tawanan di pabrik. Para tawanan mendapat perawatan medis dan bantuan yang mereka butuhkan. Para tahanan yang selamat dari pabrik tersebut kemudian menceritakan kisah mereka. Mereka menjadi saksi bisu dari keajaiban yang terjadi di saat-saat akhir Perang Dunia Kedua di Eropa. Di saat Eropa merayakan akhir dari Perang Dunia Kedua, di belahan Pasifik, perang masih terus berlangsung di Okinawa. Kapal-kapal Amerika Serikat yang sudah mendekati Pulau Okinawa langsung melakukan serangan brutal dari kapal armada mereka. Setelah melakukan pengeboman besar-besaran, pasukan Amerika mulai menginjakkan kakinya di Pulau Okinawa. Mereka awalnya mengira akan mendapat serangan tembakan dari darat, namun tak ada satupun peluru Jepang yang ditembakkan. Hal ini membuat pasukan Amerika merasa kebingungan, mengingat Okinawa adalah pertahanan terakhir Jepang. Di pantai yang seharusnya penuh perlawanan, mereka hanya menemukan kesunyian yang menakutkan. Situasi ini terasa aneh dan membuat prajurit Amerika waspada terhadap kemungkinan serangan dadakan. Ini merupakan pertama kalinya dalam operasi militer di Pasifik yang tidak berlumuran darah. Sebanyak 60.000 tentara Amerika berhasil mendarat dengan aman. Para komandan tinggi Amerika tak percaya bahwa pendaratan mereka bisa berjalan dengan begitu lancar dan tanpa gangguan dari musuh. Setelah semakin jauh memasuki Pulau Okinawa, pasukan Amerika tetap tidak menemukan satupun prajurit Jepang. Para petinggi militer sempat menduga bahwa pasukan Jepang sudah tak berdaya dan memilih untuk tidak berperang lagi. Namun dugaan ini ternyata keliru. Pasukan Jepang di Okinawa telah menyusun strategi tempur mereka dengan cermat, sehingga pasukan Amerika disambut dengan serangan kejutan yang tidak terduga. Sementara itu, di udara ratusan pesawat kamikaze berdatangan menyerang kapal Amerika. Selama 82 hari pertempuran sengit di Okinawa, pasukan Amerika Serikat berhasil mengalahkan Jepang. Diperkirakan sekitar 250.000 jiwa, baik warga sipil maupun prajurit dari kedua belah pihak, gugur dalam pertempuran ini. Selain itu, sekitar 10.000 tentara Jepang di pulau tersebut memilih untuk menyerah.
Kemudian pasukan Amerika terkejut saat menemukan banyak anak-anak Jepang yang dilibatkan dalam kelompok paramiliter untuk bertempur bersama tentara profesional. Sedangkan di pertempuran laut, 36 kapal Amerika ditenggelamkan oleh serangan pesawat kamikaze dan 300 kapal lainnya mengalami kerusakan dan hampir 5.000 prajurit Angkatan Laut Amerika gugur dalam serangan kamikaze. Serangan kamikaze ini mencatat jumlah kapal terbanyak yang hilang selama pertempuran di Okinawa. Sementara itu di Eropa, setelah Jerman menyerah pada bulan Mei 1945, perhatian dunia tertuju pada brutalnya pertempuran di Okinawa. Publik Amerika Serikat terpaku pada pertempuran tersebut, dan para petinggi militer Amerika terkejut mendapati bahwa lebih banyak prajurit mereka gugur di Okinawa dalam tahun terakhir perang dibandingkan dengan 2,5 tahun sebelumnya. Hal ini membuat Amerika menyadari bahwa perang menjadi jauh lebih mahal dan sulit saat mendekati Jepang. Sementara itu, di Guru New Mexico, para ilmuwan dengan nama sandi Proyek Manhattan berhasil menciptakan senjata paling mematikan, yaitu bom atom. Namun para ilmuwan ini harus melakukan percobaan untuk memastikan apakah bom tersebut benar-benar meledak atau tidak. Kemudian pada tanggal 16 Juli 1945 di jam 5.30, pengujian bom atom pun dilakukan. Atas keberhasilan menciptakan bom atom, para pemimpin dunia berkumpul di konferensi Potsdam di Jerman untuk membahas strategi invasi ke Jepang. Hasil dari pertemuan ini, akhirnya Truman menemukan cara untuk mengakhiri perang tanpa harus melakukan invasi yang berpotensi mengakibatkan banyak korban jiwa Amerika, yaitu melalui serangan bom atom. Kemudian tanggal 26 Juli tahun 1945, Jepang diperingatkan oleh Amerika Serikat, Inggris, dan Tiongkok untuk menyerah tanpa syarat. Dan jika Jepang menolak untuk menyerah, maka Jepang akan mengalami kehancuran total. Sementara itu, bagi pemimpin militer Jepang, peringatan semacam itu dianggap sebagai penghinaan. Maka dari itu Jepang menolak untuk menyerah, dan militer Jepang tetap bertekad untuk melanjutkan peperangan. Kini kurang lebih 900.000 prajurit Jepang bersiap menghalau pasukan Amerika di Pulau Kyushu. Mengetahui banyaknya prajurit Jepang di Pulau Kyushu, maka Truman membuat rapat dan debat panjang tentang pertempuran di Pulau Kyushu. Dari sudut pandang Truman, ia menyadari bahwa pertempuran di Pulau Kyushu akan mengakibatkan banyak korban jiwa di antara prajurit Amerika. Oleh karena itu, Truman memutuskan untuk melanjutkan kebijakan yang dibuat oleh Roosevelt, yaitu menjatuhkan bom atom ke Jepang tanpa peringatan. Pada tanggal 6 Agustus 1945 menjadi titik kelam dalam sejarah bagi seluruh dunia, terutama bagi Jepang. Di pangkalan udara Tinian di Kepulauan Mariana, pasukan Amerika mulai mempersiapkan pesawat jenis B-29 Super Fortress untuk membawa bom atom yang diberi nama Little Boy dan Fat Man yang akan menghancurkan kota Hiroshima dan Nagasaki. Sementara itu di Jepang, para warga Hiroshima tak menyadari bahwa hari ini, tanggal 6 Agustus 1945, menjadi hari yang paling mengerikan di Hiroshima. Di jam 8:15, saat semua para warga sibuk beraktivitas, mereka tak menyadari bahwa di langit Hiroshima, pesawat B-29 Super Fortress terbang dengan tenang yang sudah siap untuk meratakan Hiroshima dengan bom pertamanya yang disebut dengan nama Little Boy. We're over the IP. Pilot to Bombardier, your ship. Bombardier doors open. It is an atomic bomb. The force from which the sun draws its power has been loosed against those who brought war to the Far East. Setelah 2 hari dari penghancuran Hiroshima, tepatnya tanggal 9 Agustus 1945, Amerika Serikat kembali melakukan pengoboman ke Nagasaki, dan bom kedua ini dikenal sebagai Fat Man. Dari tragedi bom atom Hiroshima dan Nagasaki, 100 ribuan warga Jepang tewas seketika dalam 2 ledakan bom atom. 150 ribu lainnya akan mati akibat radiasi. The city of Hiroshima has been destroyed and practically all living things were literally seared to death by the blast. 60% of the built-up area of the city had vanished, almost without trace. Japan has surrendered. War has ended throughout the world. I ask you at this solemn hour to remember all who have laid down their lives and all who have endured the loss of those they love. Congratulations for being alive and listening on this night. Millions didn't make it.
new homecoming. The men who tilted guns of battleships and stoked them in epic battle will ride the level ferries of bay and river. The pilot, with many missions, will do errands for some civilian company, and tank men will drive a powered lawnmower while their fathers watch. Setelah 6 tahun perang habis-habisan, dunia menghitung kerugiannya. Lebih dari 60 juta nyawa melayang, dan mereka yang selamat dari konflik ini akan membawa luka seumur hidup dan generasi selanjutnya yang harus mendapatkan hikmahnya. Couple of Nazi war criminals, Goering and von Rundstedt, both of them big fish. They've been caught and they've been brought to Britain now. They'll be tried in London for their war crimes. The American request for opening up Palestine to Jewish refugees would be granted through agreement with the British government. But the initial indications were that neither Arabs nor Jews were going to be satisfied with it. We've got to prepare a climate for peace, a climate of understanding and goodwill. The Human Rights Commission is expected to draft a Bill of Rights for all mankind that will serve as the conscience of the United Nations. Sail on, O ship of state. Sail on, O Union, strong and great. Humanity with all its fears, with all the hopes of future years, is hanging breathless on thy fate.